Tadi beliau sudah menjelaskan secara ringkas tentang bagaimana konsep risalah akhlak ini. Kita akan lebih mendalam lagi Ustaz di segmen kedua ini, membahas tentang peran dan tanggung jawab manusia sebagai pribadi Ustaz. Iya. Karena tadi isinya katanya lebih kepada peran dan tanggung jawab gitu. Iya. Bagaimana Ustaz kalau peran dan tanggung jawab manusia sebagai pribadi supaya bisa mewujudkan hayat thayyibah dengan 3 ukuran tadi itu. Kalau kita baca dalam Al-Quran, manusia itu harus bisa menjadi pribadi rahmat. Itu ditegaskan dalam surat Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Hanya lantaran rahmat Allah lah kamu itu lemah lembut. Lemah lembutnya pun kemudian ditegaskan, walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Berarti gitu, harus memiliki karakter rahmat itu, harus menjadi orang yang lemah lembut. Dan ini tanda mendapatkan rahmat Allah. Sehingga kalau kita tidak lemah lembut, itu berarti belum mendapatkan rahmat Allah. Ini tugas kita semuanya itu mendidik diri kita supaya bisa lemah lembut. Terus kemudian fa'fu anhum, pemaaf, jangan pemarah. Wastaghfir lahum, memohonkan ampunan. Jangan suka melaknat. Kalau Mas jenengan Mas niki kalau jatuh cinta kira-kira diputus cinta langsung marah Zat. Marah. Terus kemudian mendoakan apa? Mendoakan yang buruk-buruk. Nah, itu berarti bukan belum pribadi rahmat itu. Wasyawirhum fil amr, musyawarah, menghargai pendapat orang lain. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memiliki tekad itu berarti menggambarkan bahwa pribadi rahmat itu memiliki cita-cita yang tinggi, kemauan yang kuat, disiplin, tidak pantang menyerah. Tapi setelah usaha itu kok nggak berhasil, ya fatawakal Allah, menerima diri. Jangan kemudian galau, tadi itu cemas, stres, menyalahkan tadi itu. Berusaha untuk menerima diri, kemudian berusaha sambil memperbaiki diri. Terus yang kedua ini Mas, pribadi unggul. Al-Anfal 66, ya 65, 66. Di awal Islam itu pribadi unggul itu satu Muslim mengalahkan 10 orang non Muslim. Kemudian diturunkan standarnya, satu Muslim mengalahkan 2 non Muslim. Jadi mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. 100 yang tangguh unggul mengalahkan 200. Kalau dulu dalam perang tanding berhadapan-hadapan, sekarang itu berarti dalam produktivitas. Dimaknai seperti itu ya? Iya, jadi sebagai dosen, orang lain itu menghasilkan artikel di jurnal berapa? Setahun mungkin 1 begitu. 1. Nah, sebetulnya kalau mengamalkan ayat itu, kita itu menghasilkan 2 artikel. Oke lah, kalau 2 itu terlalu berat, ya 1 aja lah sama dengan mereka. Jangan sampai kemudian terlalu jauh di bawah mereka. Itu sebagai pribadi. Terus yang ketiga, itu pribadinya itu adalah pribadi yang dalam Al-Qasas itu. Supaya kita itu mencari kehidupan dunia, bagian dari itu mencari akhirat, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi dalam mendapatkan bagian yang diberikan oleh Allah di akhirat, kita jangan melupakan bagian kita di dunia. Bagian di dunia ini apa? Bahagia. Sehingga ya, sebagai pribadi itu kita itu menjadi pribadi yang bahagia. Bahagianya apa? Memperoleh kebahagiaannya dengan apa? Kelanjutan ayat itu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berilah kebaikan sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepadamu.
Itu berarti apa? Memberi kebaikan yang terus menerus. Never ending of ihsan. Never ending process of ihsan. Proses ihsan yang tiada akhirnya. Supaya kita itu bisa memberi manfaat. Dengan memberi manfaat, kita bisa bahagia. Itu sebetulnya hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu adalah cara memperoleh kebahagiaan yang diajarkan dalam agama kita. Bukan hedonisme. Menarik sekali Ustaz tadi, never ending of ihsan. Never ending process of ihsan. Proses ihsan, proses berbuat baik yang tiada henti, terus menerus.